Halo sahabatku. Selamat datang kembali di channel Jeritan Hati. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Kali ini, admin membawakan kisah yang benar-benar akan membuat emosi kalian naik turun, tapi dijamin endingnya bakal bikin kalian tersenyum puas. Bayangkan, seorang istri dihina, kampungan, dan diceraikan di pengadilan. Padahal sang suami tidak tahu kalau hakim dan investor perusahaannya justru menunduk hormat pada ayah sang istri yang dikira petani miskin. Wah, penasaran kan bagaimana balasan telaknya? Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe dulu ya, supaya kalian tidak ketinggalan kisah-kisah seru lainnya. Yuk, kita ramaikan kolom komentar. Coba tulis nama kalian, asal kota, dan ketik kata, hadir. Admin ingin menyapa sahabat-sahabat setia Jeritan Hati dari seluruh penjuru Nusantara. Sudah siap? Mari kita simak kisah selengkapnya. Denting sendok yang beradu dengan piring menjadi satu-satunya suara yang terdengar di ruang makan yang mewah itu. Sisil dengan telaten menyendokkan nasi hangat ke piring suaminya, Raka. Wajahnya berbinar, berharap masakan spesial yang ia buat sejak sore tadi bisa sedikit meredakan ketegangan yang belakangan ini menyelimuti rumah tangga mereka. Sayur lodeh, sambal terasi, dan ikan asin jambal roti. Menu sederhana yang dulu, saat mereka masih merintis hidup di rumah kontrakan sempit, selalu menjadi favorit Raka. Makanlah, Mas. Mumpung masih hangat, ujar Sisil lembut. Namun, bukannya menyambut piring itu, Raka justru menatap makanan tersebut dengan tatapan jijik. Tangan kekarnya bergerak cepat, bukan untuk mengambil sendok, melainkan melempar sebuah amplop coklat tebal ke atas meja. Brak! Suara hantaman amplop itu membuat Sisil terlonjak kaget. Jantungnya berdegup kencang. Ia menatap amplop itu, lalu beralih menatap wajah suaminya yang merah pada menahan amarah yang entah datang dari mana. "Apa ini, Mas?" tanya Sisil dengan suara bergetar. "Buka saja. Biar otak udangmu itu paham apa yang aku mau," bentak Raka kasar. Dengan tangan gemetar, Sisil membuka amplop itu. Matanya membelalak lebar saat membaca judul dokumen di dalamnya, gugatan cerai. Kertas itu lepas dari genggamannya, melayang jatuh ke lantai marmer yang dingin. Air mata seketika menggenang di pelupuk matanya. Ia menatap Raka, mencari setitik keraguan di wajah pria yang sudah 5 tahun menemaninya itu, namun nihil. Hanya ada kebencian dan keangkuhan di sana. "Mas, kenapa? Apa salahku?" lirih Sisil. Raka tertawa sinis, tawa yang menyayat hati. Ia berdiri, mendorong kursinya hingga berdecit nyaring. Telunjuknya menuding tepat ke wajah Sisil, lalu beralih menunjuk hidangan di atas meja. "Kamu tanya apa salahmu? Lihat makanan ini. Sayur lodeh, ikan asin. Kamu pikir aku ini masih Raka yang dulu? Raka yang kuli bangunan?" "Hah?" teriak Raka menggelegar. "Aku ini sekarang direktur utama, Sisil." "Direktur?" Lidahku sudah tidak level makan makanan sampah begini. Di luar sana aku makan steak, lobster, makanan berkelas. Pulang ke rumah, aku berharap disambut seperti raja. Tapi apa? Kamu malah menyuguhi aku makanan orang miskin. Sisil terisak pelan. "Tapi Mas, dulu kamu bilang ini masakan paling enak sedunia. Kamu bilang kamu rindu masakan rumah." "Itu dulu. Dulu saat kita masih melarat," potong Raka cepat. "Sekarang zamannya sudah beda. Dan kamu lihat dirimu, Sisil. Pakai daster lusuh, bau bumbu dapur, rambut diikat asal-asalan. Apa kamu tidak malu?" "Aku malu. Aku malu punya istri yang penampilannya kayak pembantu begini." Kata-kata itu bagaikan sembilu yang mengiris jantung Sisil. Ia menunduk, menatap dasternya yang memang sudah agak pudar warnanya. Ia memakai ini karena nyaman saat mengurus rumah besar ini sendirian tanpa pembantu, demi berhemat agar Raka bisa menabung untuk modal usaha yang kini membuat Raka sukses dan justru membuangnya. "Aku sibuk mengurus rumah ini, Mas. Mengurus keperluan ibu, mengurus keperluanmu." Alasan. Raka menggebrak meja lagi, membuat kuah sayur lodeh sedikit tumpah. "Istri teman-temanku, istri rekan bisnisku, semuanya wangi, modis, pintar berdandan. Mereka bisa diajak ke pesta bisnis, bisa diajak dinner dengan klien. Lah kamu?
Kalau aku ajak kamu ke pesta perusahaan, yang ada orang-orang bakal ngira aku bawa tukang cuci piring. Sisil memegang dadanya yang terasa sesak. Penghinaan ini begitu menyakitkan. Apalagi keluar dari mulut suami yang dulu berjanji akan menjaganya sehidup semati. Mas, aku bisa belajar berdandan. Aku bisa beli baju bagus kalau Mas izinkan. Jangan ceraikan aku, Mas. Ingat perjuangan kita. Sisil mencoba meraih tangan Raka, namun ditepis kasar. Sudah terlambat, sergah Raka dingin. Ia merapikan jas mahalnya, menatap Sisil dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan tatapan merendahkan. Aku butuh pendamping yang sepadan. Wanita yang berkelas, bukan wanita kampungan yang bisanya cuma di dapur. Tanda tangani surat itu secepatnya. Minggu depan kita sidang pertama. Jangan bikin susah, atau aku pastikan kamu keluar dari rumah ini tanpa membawa sehelai benang pun. Raka melangkah pergi meninggalkan ruang makan, meninggalkan Sisil yang terduduk lemas di lantai. Belum sempat Sisil menyeka air matanya, tiba-tiba Busari, ibu mertuanya, muncul dari balik pintu dapur. Rupanya sejak tadi wanita parubaya itu menguping pembicaraan mereka. Bukannya menenangkan menantunya yang sedang hancur, Busari justru tersenyum lebar, seolah baru saja mendengar kabar paling membahagiakan. Dengarkan apa kata Raka? Ucap Busari sambil melangkah santai mengambil apel di meja makan, lalu menggigitnya dengan renyah. Anakku itu sekarang orang hebat. Wajar kalau seleranya naik. Kamu itu, Sisil, harusnya sadar diri. Dari awal ibu memang tidak setuju Raka nikah sama orang kampung kayak kamu. Untung sekarang Raka sudah sadar. Sisil menatap ibu mertuanya dengan pandangan nanar. Selama ini ia merawat Busari dengan tulus. Memijat kakinya saat pegal, memasakkan bubur saat sakit, bahkan menjual cincin warisan ibunya demi melunasi hutang arisan Busari. Bu, ibu tega bicara begitu? Ah, sudahlah. Jangan drama. Cepat kemasi barang-barangmu yang tidak penting itu. Jangan bawa barang-barang mahal yang dibeli pakai uang Raka. Itu hak anakku, ujar Busari ketus, lalu melenggang pergi menyusul Raka ke ruang tengah, meninggalkan Sisil sendirian dalam keheningan yang menyakitkan. Sisil memungut surat cerai di lantai. Tangannya mencengkeram kertas itu erat-erat hingga remuk. Air matanya perlahan berhenti menetes, digantikan oleh sorot mata yang berbeda. Luka di hatinya terlalu dalam, namun di balik luka itu, ada api kecil yang mulai menyala. Ia teringat wajah ayahnya di kampung. Ayah yang selalu ia lindungi dari kabar buruk tentang pernikahannya. Baik, Mas Raka. Baik, Busari, gumam Sisil lirih. Suaranya terdengar dingin dan tajam di ruangan kosong itu. Kalian membuangku karena aku, kampungan. Tapi kalian lupa, orang kampung ini adalah anak dari orang yang memegang nyawa perusahaan kalian. Malam itu, di bawah temaram lampu ruang makan, Sisil tidak lagi menangis. Ia bangkit berdiri, menyeka wajahnya, dan menatap lurus ke depan. Babak baru hidupnya baru saja dimulai, dan kali ini, ia tidak akan menjadi pihak yang kalah. Pagi itu, sinar matahari menerobos masuk melalui celah-celah gorden jendela ruang tamu yang belum dibuka sepenuhnya. Sisil masih memegang sapu di tangannya, membersihkan debu-debu halus yang menempel di lantai keramik, rutinitas yang tak pernah ia lewatkan meskipun hatinya sedang hancur berkeping-keping. Semalam, setelah pertengkaran hebat dan lemparan surat cerai itu, Sisil nyaris tidak bisa memejamkan mata. Namun, sebagai istri yang dididik dengan tata krama ketimuran yang kuat, ia tetap bangun sebelum subuh, menyiapkan sarapan, dan membersihkan rumah, seolah-olah badai tidak sedang menghantam rumah tangganya. Suara klakson mobil yang nyaring dan panjang tiba-tiba memecah keheningan pagi. Itu bukan suara klakson mobil Raka yang biasa. Bunyinya lebih berat, lebih elegan, menyiratkan bahwa kendaraan yang datang bukanlah kendaraan sembarangan. Sisil menghentikan gerakan sapunya, melongok sedikit ke arah jendela. Jantungnya berdesir aneh saat melihat sebuah mobil sedan sport berwarna merah menyala, berhenti tepat di depan pagar rumah. Raka, yang baru saja selesai mandi dan masih wangi dengan kemeja kerjanya yang licin, setengah berlari menuju pintu depan dengan wajah berseri-seri. Senyum yang merekah di bibir suaminya itu adalah senyum yang sudah lama hilang saat Raka menatap Sisil. Namun kini senyum itu muncul untuk orang lain. Busari, ibu mertua Sisil, juga tergopoh-gopoh keluar dari kamarnya,
Bahkan ia sempat mematut diri di cermin ruang tengah dan membenarkan letak sanggul rambutnya. Di belakangnya, Tia, adik perempuan Raka yang selama ini selalu memandang Sisil dengan tatapan meremehkan, ikut mengekor dengan antusias. "Dia datang, Bu, dia datang," seru Raka penuh semangat seraya membuka pintu lebar-lebar. Sisil mundur perlahan, menyembunyikan tubuhnya di balik tembok pembatas ruang tamu dan ruang keluarga. Ia mengintip dengan perasaan was-was. Pintu mobil merah itu terbuka. Sebuah kaki jenjang yang dibalut sepatu hak tinggi bermerek mahal turun lebih dulu, disusul oleh sosok wanita yang begitu mempesona. Wanita itu mengenakan gaun selutut berwarna pastel yang memeluk tubuh rampingnya dengan sempurna, rambutnya yang hitam bergelombang tergerai indah berkilauan tertimpa sinar matahari pagi, dan di lengannya tergantung sebuah tas kulit yang harganya mungkin setara dengan biaya makan Sisil selama 3 tahun. Itulah Siska, wanita yang disebut-sebut Raka semalam. Wanita yang dianggap sepadan untuk mendampingi sang direktur utama. "Selamat pagi, sayang," sapa Siska dengan suara manja yang dibuat-buat, langsung merentangkan tangan dan memeluk Raka tanpa canggung di depan rumah. Aroma parfum mahal seketika menyeruak, terbawa angin hingga ke hidung Sisil yang berdiri jauh di dalam rumah. Wangi itu begitu menusuk, kontras dengan bau bawang dan sabun cuci yang melekat di tubuh Sisil. "Selamat pagi, Siska. Masuk, yuk. Ibu sudah menunggu di dalam," ajak Raka lembut, memperlakukan Siska bak putri raja, perlakuan yang tak pernah Sisil dapatkan bahkan saat ia sakit sekalipun. Mereka melangkah masuk. Bu Sari langsung menyambut Siska dengan pelukan hangat, seolah-olah Siska adalah anak kandungnya sendiri yang baru pulang dari perantauan jauh. Tia pun tak mau kalah, ia langsung menggandeng lengan Siska akrab. "Ya ampun, Mbak Siska, aslinya jauh lebih cantik daripada di foto," puji Tia dengan mata berbinar kagum, menatap penampilan Siska dari ujung rambut sampai ujung kaki. "Kulitnya mulus banget. Beda banget ya sama orang-orang sini yang kulitnya kusam kebanyakan kena asap dapur." Sindiran itu jelas ditujukan untuk siapa, dan Sisil merasakannya bagai tamparan panas di pipi. Ia hanya bisa menunduk, meremas gagang sapu di tangannya semakin erat. "Ah, Tia bisa aja," Siska tertawa renyah, tawa yang terdengar seperti lonceng kecil. "Oh ya, Ibu, Tia, aku bawakan sedikit oleh-oleh dari perjalanan bisnisku ke Singapura kemarin. Semoga suka ya." Siska memberi isyarat pada sopirnya untuk membawa masuk beberapa paper bag besar, bertuliskan merek-merek ternama dunia. Mata Bu Sari dan Tia seketika membelalak lebar, berbinar-binar penuh keserakahan. Dengan gerakan cepat, mereka menyambar bungkusan-bungkusan itu. "Ya Allah, Nak Siska, ini kan tas yang Ibu idam-idamkan dari dulu. Harganya puluhan juta kan ini? Duh, Ibu jadi nggak enak. Belum resmi jadi mantu kok sudah dikasih barang mewah begini," ucap Bu Sari dengan nada yang dibuat-buat sungkan, padahal tangannya sudah sibuk mengelus-elus kulit tas mahal itu. "Enggak apa-apa, Bu. Itu cuma hadiah kecil. Nanti kalau aku dan Mas Raka sudah menikah, Siska janji akan ajak Ibu dan Tia liburan ke Eropa, kita belanja sepuasnya di sana," janji Siska dengan nada sombong yang terselubung keramahan. "Wah, serius, Mbak? Asyik. Akhirnya aku punya kakak ipar yang gaul dan tajir," pekik Tia kegirangan sambil melirik sinis ke arah dapur, tempat di mana ia tahu Sisil sedang bersembunyi. "Gak kayak yang sekarang, boro-boro diajak ke Eropa, diajak ke mall aja malu-maluin karena penampilannya udik." Raka tertawa mendengar ucapan adiknya, sama sekali tidak ada niat untuk membela istrinya yang masih sah. Sudah. Ayo duduk dulu. Siska pasti haus." Tiba-tiba, mata Raka menangkap sosok Sisil yang sedang berusaha mengendap-endap pergi ke arah dapur belakang. "Heh, kamu," panggil Raka dengan suara keras dan kasar, merusak suasana tawariang yang baru saja tercipta. Langkah Sisil terhenti. Ia memutar tubuhnya perlahan, wajahnya tertunduk. "Iya, Mas. Ngapain kamu ngintip-ngintip di situ kayak maling?" "Sini," perintah Raka. Sisil melangkah mendekat dengan ragu. Saat ia berdiri di hadapan mereka, kontras itu semakin nyata. Siska yang duduk di sofa empuk dengan pakaian glamor, bersanding dengan Sisil yang berdiri kaku dengan daster rumahan yang warnanya sudah memudar dan rambut yang hanya diikat karet gelang biasa. Siska menatap Sisil dengan pandangan meneliti, ujung bibirnya terangkat sedikit membentuk senyuman meremehkan.
Tatapan itu bukan tatapan sesama wanita, melainkan tatapan seorang majikan kepada bawahan yang tidak kompeten. "Oh, ini istri kamu yang itu, Mas?" tanya Siska dengan nada polos yang dibuat-buat. "Yang katanya dari kampung itu." "Iya, ini Sisil," jawab Raka datar, tanpa ada rasa hormat sedikit pun dalam suaranya. Dia memang agak lamban orangnya. Maklum, otaknya tidak sampai kalau diajak bicara soal bisnis atau gaya hidup modern. Sisil merasakan matanya memanas. Di depan wanita lain, suaminya sendiri menelanjanginya dengan kata-kata hinaan. Namun, Sisil menahan diri. Ia ingat pesan ayahnya dalam hati, kesabaran adalah senjata orang yang benar. "Nak." "Halo, Mbak Siska," sapa Sisil pelan, mencoba tetap sopan. Siska tidak membalas sapaan itu, ia bahkan tidak mengulurkan tangan. Ia hanya menoleh kembali ke arah Raka. "Mas, aku haus nih. Perjalanan tadi macet banget." "Sisil, kamu dengarkan? Tamu istimewa saya haus. Buatkan minum. Jangan air putih biasa, buatkan jus jeruk segar. Dan ingat, saring yang bersih." Siska tidak suka kalau ada ampasnya. "Jangan bikin malu," bentak Raka. "Iya, Mas," jawab Sisil lirih. Tunggu." Sela Bu Sari tiba-tiba. "Sekalian kupaskan mangga yang di kulkas. Potong yang rapi, jangan asal-asalan kayak motong rumput buat sapi di kampungmu ya." Tia terkikik geli mendengar ucapan ibunya. "Hati-hati, Bu. Nanti pisaunya malah buat motong jari sendiri saking groginya dilihatin orang kota." Sisil mengangguk pelan, lalu berbalik menuju dapur. Hatinya perih, seolah disiram air garam. Di dapur, sambil memeras jeruk, air matanya menetes satu persatu jatuh ke wastafel. Ia bisa mendengar gelak tawa mereka dari ruang tamu. Tawa yang merayakan kehancurannya. Tawa yang merayakan kedatangan penggantinya. Mereka sedang membahas rencana pernikahan, membahas dekorasi gedung, dan membahas bulan madu ke tempat-tempat eksotis. Padahal sidang cerai pertama saja belum dimulai. Sisil menyeka air matanya dengan punggung tangan. Ia menatap pantulan wajahnya di cermin kecil yang tergantung di dekat wastafel. Wajah itu memang tanpa riasan. Ada lingkar hitam di bawah matanya karena kurang tidur, dan kulitnya tidak seputih Siska karena ia sering menjemur pakaian dan berkebun. Tapi, mata itu memancarkan kejujuran dan ketulusan yang tidak dimiliki oleh wanita di ruang tamu itu. Sisil kembali ke ruang tamu membawa nampan berisi jus jeruk dan piring buah. Ia meletakkannya di atas meja dengan hati-hati. "Silakan diminum, Mbak," ucap Sisil. Siska mengambil gelas jus itu, menyesapnya sedikit, lalu wajahnya berubah masam. "Aduh, ini gula pasirnya kebanyakan ya? Manis banget. Mas Raka, kamu nggak bilang ya kalau istri kamu ini nggak ngerti soal healthy lifestyle? Aku kan lagi diet gula. Kalau minum ginian bisa rusak kulitku." Siska meletakkan kembali gelas itu dengan kasar, hingga sedikit tumpah membasahi meja. "Maaf, Mbak. Biasanya Mas Raka suka manis, jadi saya kira." Sisil mencoba menjelaskan. "Halah, alasan," potong Bu Sari galak. "Kamu itu memang gak becus. Disuruh bikin minuman saja salah. Dasar udik. Udah, sana kamu ke belakang. Jangan ngerusak pemandangan di sini. Bikin sepet mata aja lihat daster kamu itu." "Iya, sana pergi." Cuci mobil Siska di depan sekalian, tadi kelihatannya berdebu kena jalanan. Perintah Raka tanpa perasaan, menyamakan status istrinya dengan tukang cuci mobil. Sisil tertegun. Ia menatap Raka, berharap ada sedikit pembelaan, tapi Raka sudah kembali sibuk memuji cincin berlian yang dipakai Siska. Dengan langkah berat, Sisil membalikkan badan, berjalan kembali menuju area belakang rumah. Namun, sebelum ia benar-benar menghilang di balik tembok, ia sempat mendengar suara Siska berbisik cukup keras yang sengaja diperdengarkan. "Mas, kasihan juga ya dia. Tapi bener sih kata kamu, dia kucel banget. Nggak pantas bersanding sama kamu yang gagah gini. Kayak majikan sama pembantu jadinya." "Tenang sayang, sebentar lagi dia pergi kok. Rumah ini bakal jadi istana kita. Nanti bekas kamarnya kita jadikan gudang saja atau kamar kucingmu," jawab Raka diiringi tawarnya Bu Sari dan Tia. Di dapur yang sepi, Sisil mengepal tangannya kuat-kuat.
Penghinaan hari ini sudah melampaui batas kesabaran manusia biasa. Mereka tidak hanya melukai hatinya, tapi juga menginjak-injak harga dirinya sebagai seorang wanita dan seorang istri. Namun, di tengah rasa sakit yang mendera, sebuah senyum tipis perlahan terukir di bibir Sisil. Senyum misterius yang penuh arti. "Kamar kucing," bisik Sisil pada dirinya sendiri. "Nikmatilah tawa kalian hari ini, Mas Raka, Bu Sari, Siska. Nikmatilah selagi bisa. Karena sebentar lagi, kalian akan tahu siapa sebenarnya wanita, kucel, yang kalian suruh mencuci mobil ini. Dan saat itu tiba, air mata kalian tidak akan cukup untuk memadamkan penyesalan." Sisil mengambil ember dan lem, berjalan keluar menuju mobil mewah Siska. Ia tidak menangis lagi. Setiap gosokan lem di mobil merah itu, Sisil bayangkan sebagai persiapan untuk membersihkan hidupnya dari benalu-benalu yang selama ini menghisap kebaikannya. Ia bukan lagi Sisil yang cengeng. Ia adalah putri Pak Dharma, dan permainannya baru saja dimulai. Langit senja mulai menyaput warna jingga di ufuk barat, namun kehangatan matahari sore itu sama sekali tidak terasa di dalam rumah mewah bercat putih gading tersebut. Bagi Sisil, rumah yang dulu ia bangun dengan penuh cinta dan pengorbanan bersama Raka, kini terasa sedingin penjara bawah tanah. Sisil baru saja selesai mencuci mobil sport merah milik Siska. Tangannya yang putih kini terlihat keriput dan pucat, karena terlalu lama terendam air sabun. Bajunya sedikit basah di bagian perut, dan keringat dingin membasahi pelipisnya. Saat ia melangkah masuk melalui pintu samping, berharap bisa segera mandi dan mengistirahatkan punggungnya yang pegal, ia dikejutkan oleh tumpukan kardus dan koper plastik murah miliknya yang sudah tergeletak sembarangan di lorong dekat dapur. Jantung Sisil berdegup kencang. Ia mengenali barang-barang itu. Itu adalah pakaian-pakaiannya, buku-buku resepnya, dan beberapa perlengkapan pribadinya yang seharusnya berada rapi di dalam lemari kamar utama. "Loh, Sisil? Sudah selesai jadi tukang cuci mobilnya?" Suara cempreng Bu Sari terdengar dari arah ruang keluarga. Wanita parubaya itu berjalan mendekat sambil mengipasi wajahnya dengan kipas tangan bermotif batik, meski AC ruangan menyala dingin. "Bu, kenapa barang-barang saya ada di sini?" tanya Sisil dengan suara bergetar, menunjuk tumpukan koper plastiknya yang terlihat menyedihkan di lantai. Bu Sari tertawa kecil, tawa yang terdengar sangat meremehkan. "Oh, itu? Ibu yang minta pembantu harian tadi buat packing. Mulai malam ini, kamu jangan tidur di kamar utama lagi ya. Ibu jijik kalau spray mahal yang baru ibu beli nanti ketempelan bau keringat kamu." Sisil ternganga. "Tapi, Bu, saya masih istri sah Mas Raka. Kenapa saya diusir dari kamar saya sendiri?" "Istri sah di atas kertas, tapi di hati anakku kamu itu sudah jadi masa lalu," sergah Bu Sari tajam. Matanya melotot, seolah Sisil baru saja melakukan kesalahan fatal. "Dengar ya, Sisil. Kamar di atas itu, kamar utama, mulai besok mau direnovasi total. Siska mau desain interiornya diganti gaya Eropa klasik, biar sesuai sama selera dia yang tinggi. Ranjangnya juga mau diganti yang king size impor. Masa iya calon nyonya besar tidur di bekas kamu? Ih, amit-amit." Sisil merasakan dadanya sesak, seolah ada batu besar yang menghimpit paru-parunya. Ia menatap ke arah tangga, berharap Raka turun dan membelanya. Dan benar saja, Raka turun dari lantai 2. Namun, bukan pembelaan yang didapat, melainkan tatapan dingin yang menusuk tulang. Raka berjalan santai dengan tangan dimasukkan ke saku celana bahannya. Ia berhenti tepat di samping ibunya, menatap Sisil dan tumpukan barang-barang itu bergantian. "Mas Raka," panggil Sisil lirih, matanya berkaca-kaca. "Ibu bilang aku harus pindah kamar? Kamu setuju dengan ini?" Raka menghela napas panjang, seolah kehadiran Sisil adalah gangguan kecil yang menyebalkan. "Ya, memang kenapa? Itu keputusan yang logis, Sil. Siska sebentar lagi bakal sering main ke sini buat ngurus persiapan nikah. Nggak enak kalau dia lihat barang-barang kamu yang kampungan itu ngerusak pemandangan di kamar utama. Lagi pula, kamu kan sebentar lagi juga angkat kaki dari rumah ini. Hitung-hitung latihan adaptasi lah." "Latihan adaptasi?" ulang Sisil tak percaya. "Mas, kamu mengusir istrimu kemana? Ke jalanan?" "Halah, jangan lebay," potong Bu Sari. "Tuh, di belakang dekat tempat cucian kan ada kamar bekas gudang.
Dulu bekas kamar pembantu yang lama. Masih layak huni kok. Ada kasur busanya juga. Kamu tidur di situ saja sementara sampai surat cerai keluar. Sisil menoleh ke arah lorong belakang yang gelap. Kamar itu sempit, pengap, dan lembab. Letaknya bersebelahan dengan tempat sampah dan mesin cuci. Dulu, Raka pernah berjanji saat mereka baru menikah. Sayang, aku janji kamu akan selalu tidur di kasur empuk. Gak akan pernah susah lagi. Kini, janji itu menguap begitu saja, digantikan oleh titah kejam untuk menempati kamar pelayan. Kalian benar-benar keterlaluan? Desis Sisil, air mata yang ia tahan sekuat tenaga akhirnya jatuh membasahi pipi. Jaga mulutmu ya. Bentak Raka, maju selangkah hingga wajahnya hanya berjarak beberapa senti dari wajah Sisil. Aroma parfum mahal Raka tercium kuat, kontras dengan bau keringat Sisil. Harusnya kamu bersyukur aku masih kasih tumpangan. Di luar sana, wanita yang dicerai suaminya itu luntang-lantung. Aku masih baik kasih kamu atap, kasih kamu makan, walaupun cuma di kamar belakang. Sadar diri dong. Kamu itu cuma benalu di kesuksesanku sekarang. Kata, benalu, itu menghujam tepat di ulu hati. Sisil ingat betul, modal awal Raka merintis usaha kontraktor kecil-kecilan 5 tahun lalu, adalah hasil penjualan tanah warisan nenek Sisil di kampung. Sisil yang memohon pada ayahnya, Pak Dharma, untuk menjual tanah itu demi modal Raka, dengan alasan untuk biaya pengobatan, karena Raka gengsi jika ketahuan meminjam modal usaha dari mertua. Raka tidak pernah tahu dari mana uang itu berasal. Ia pikir itu tabungan Sisil. Dan sekarang, setelah sukses, Sisil disebut benalu. Baik, Mas, ucap Sisil akhirnya. Suaranya terdengar pasrah, namun ada nada dingin yang tersembunyi di sana. Ia menghapus air matanya kasar. Aku akan pindah ke kamar belakang. Terima kasih atas kebaikan, Mas Raka dan Ibu. Nah, gitu dong. Nurut, cibir Bu Sari puas. Udah sana, angkatin barang-barang rongsokanmu itu. Jangan sampai ada yang ketinggalan di depan, malu kalau dilihat tamu. Dengan sisa tenaga yang ada, Sisil mulai menyeret koper dan kardus-kardusnya menuju lorong belakang. Raka dan Bu Sari hanya menonton tanpa ada niat membantu sedikitpun. Bahkan saat satu kardus berat hampir terjatuh menimpa kaki Sisil, Raka hanya mendengus dan membuang muka. Sisil membuka pintu kamar bekas gudang itu. Bau apek langsung menyeruak keluar. Debu tebal menyelimuti lantai ubin yang pecah-pecah. Sebuah kasur busa tipis yang sudah kempes tergulung di sudut ruangan, warnanya sudah kecoklatan dimakan usia. Hanya ada satu jendela kecil berjeruji besi di sana, membuat ruangan itu terasa seperti sel tahanan. Sisil meletakkan barang-barangnya, lalu duduk di tepi kasur busa yang keras itu. Ia tidak langsung membereskan barang. Ia duduk diam dalam kegelapan yang remang-remang, hanya diterangi cahaya lampu pijar 5 watt yang berkedip-kedip suram. Dari kejauhan, ia bisa mendengar suara tawa riang di ruang tengah. Tia rupanya baru pulang kuliah dan bergabung dengan Raka serta Bu Sari. Mereka sedang menonton televisi sambil menikmati martabak manis yang aromanya tercium sampai ke kamar belakang. Mas Raka, nanti kalau kamar atas sudah direnovasi, aku boleh ya numpang selfie di sana? Pasti estetik banget kalau Siska yang desain. Seru Tia manja. Boleh dong. Apa sih yang gak buat adik Mas yang cantik ini? Nanti kalau Siska sudah resmi jadi kakak ipar kamu minta diajarin dandan biar bisa dapat suami kaya juga. Jawab Raka bangga. Iya tuh, jangan kayak si Sisil. Bisanya cuma bikin malu keluarga. Untung Raka cepat sadar. Timpal Bu Sari. Mendengar percakapan itu, Sisil tidak lagi menangis. Kesedihan di hatinya perlahan bermetamorfosis menjadi sebuah tekad yang membara. Ia meraba saku dasternya, mengeluarkan sebuah ponsel model lama yang layarnya sudah retak sedikit. Ia membuka galeri foto, menatap satu-satunya foto yang tersimpan di folder favorit. Foto dirinya bersama seorang pria tua berwajah teduh yang sedang memegang cangkul di tengah sawah yang luas. Sisil menekan tombol panggilan cepat nomor 1. Halo, Enduk? Suara berat dan tenang menyapa dari seberang sana. Suara Pak Dharma, ayahnya. Assalamualaikum, Pak. Sapa Sisil, berusaha membuat suaranya terdengar tegar, meski getaran halus masih terdengar. Waalaikumsalam. Suaramu terdengar lelah, Nak.
Mereka menyakitimu lagi? Tanya Pak Dharma. Insting seorang ayah tidak pernah salah. Sisil menarik napas panjang, menghirup aroma debu kamar gudang itu dalam-dalam. Mereka memindahkanku ke kamar pembantu, Pak. Katanya kamar utama mau direnovasi buat istri baru Mas Raka. Hening sejenak di ujung telepon. Hanya terdengar suara jangkrik dari latar belakang tempat Pak Dharma berada. Biarkan mereka merenovasi istana pasir mereka, Sisil, ucap Pak Dharma akhirnya, nadanya datar namun mengandung kekuatan yang mengerikan. Biarkan mereka terbang setinggi-tingginya. Semakin tinggi mereka terbang dengan sayap palsu itu, semakin hancur remuk saat mereka jatuh nanti. Kamu bertahan ya, Enduk? Atau ayah jemput sekarang? Jangan, Pak. Belum waktunya, tolak Sisil cepat. Matanya menatap tajam ke arah pintu kamar yang tertutup rapat. Aku ingin melihat wajah mereka saat sidang nanti. Aku ingin melihat kesombongan Mas Raka runtuh tepat di depan matanya sendiri. Aku akan bertahan, Pak. Demi harga diri Bapak, demi harga diri Sisil. Baiklah. Oh ya, Enduk. Berkas investasi tahap kedua yang diminta perusahaan suamimu, sekretaris ayah baru saja melaporkan bahwa Raka mendesak agar dananya segera cair besok pagi. Katanya untuk DP renovasi rumah dan beli mobil baru buat calon istrinya, tapi di proposal tertulis untuk ekspansi pabrik. Dasar penipu. Sisil tersenyum miris. Jadi Mas Raka memakai uang Bapak untuk memanjakan pelakor itu? Iya. Tapi tenang saja. Ayah sudah tanda tangani pencairannya. Sisil terkejut. Loh? Kok Bapak cairkan? Bapak mau kasih uang ke dia lagi? Terdengar kekahan kecil dari Pak Dharma. Umpan, Enduk. Ikan yang besar butuh umpan yang besar. Biarkan dia merasa kaya raya dulu. Biarkan dia merasa dunia ada di genggamannya. Dalam kontrak itu, ada satu pasal kecil yang ayah selipkan di halaman paling belakang, pasal yang tidak akan dibaca oleh orang sombong seperti dia. Pasal yang akan membuat semua aset yang dia beli pakai uang itu, secara hukum otomatis menjadi milik investor jika terjadi sengketa etika. Sisil terdiam, lalu senyumnya mengembang. Ayahnya memang bukan petani biasa. Di balik penampilannya yang sederhana, Pak Dharma adalah predator puncak dalam dunia bisnis yang kejam. Bapak memang hebat, puji Sisil. Bukan hebat, Enduk. Ayah cuma tidak suka ada orang yang menghina putri kesayangan ayah. Ya sudah, kamu istirahat. Kunci pintumu rapat-rapat. Ingat, kamu adalah mutiara, meskipun ditaruh di lumpur sekalipun, kamu tetap mutiara. Iya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sisil menutup telepon. Ia meletakkan ponselnya di samping bantal. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Sisil tidur dengan nyenyak di atas kasur busa yang keras itu. Ia tidak peduli dengan bau apek atau suara tikus yang mencicit di plafon. Hatinya tenang. Di luar sana, Raka, Busari, dan Siska mungkin sedang merayakan kemenangan semu mereka. Mereka tidak tahu bahwa setiap tawa yang mereka keluarkan, setiap rupiah uang Pak Dharma yang mereka belanjakan untuk kemewahan, sedang menjadi lilitan tali gantungan yang perlahan menjerat leher mereka sendiri. Keesokan paginya, Sisil bangun lebih awal seperti biasa. Namun kali ini, ia tidak langsung menuju dapur untuk memasak. Ia mandi, mengenakan pakaian terbaik yang ia punya, sebuah gamis sederhana namun bersih, dan merias wajahnya tipis-tipis. Ia keluar dari kamar gudang dengan langkah tegap. Saat ia melewati meja makan, Raka dan Busari sedang sarapan bubur ayam yang mereka beli online. Melihat Sisil yang berpakaian rapi, Raka mengernyitkan dahi. Mau kemana kamu pagi-pagi? Dandan segala. Mau tebar pesona sama tukang sayur? Sindir Raka sambil mengunyah kerupuk. Sisil berhenti sejenak, menatap suaminya datar. Aku mau ke pengadilan, Mas. Mendaftarkan berkas yang kurang. Bukannya Mas Raka ingin proses cerainya cepat selesai? Raka terdiam, sedikit terkejut dengan jawaban tenang Sisil. Biasanya Sisil akan menangis atau memohon jika bicara soal cerai. Tapi hari ini, wanita itu terlihat berbeda. Baguslah kalau sadar, sahut Busari acuh tak acuh. Sekalian nanti pulangnya belanja ke pasar ya. Siska mau datang makan siang, dia minta dimasakkan sop buntut. Awas kalau nggak enak.
Sisil tidak menjawab. Ia hanya tersenyum tipis, sangat tipis, lalu melenggang pergi keluar rumah. Silakan bermimpi makan sop buntut, Bu, batin Sisil. Karena mungkin sebentar lagi, ibu akan kesulitan bahkan untuk membeli buntutnya saja. Sisil melangkah keluar pagar rumah yang megah itu, menghirup udara bebas. Permainan kucing dan tikus ini semakin menarik. Dan Sisil tahu, saat ini ia sedang memegang kendali penuh, tanpa ada satupun dari mereka yang menyadarinya. Kantor Raka yang biasanya hening siang itu, mendadak riuh oleh suara teriakan kegirangan. Di balik meja kerjanya yang besar, Raka menatap layar laptop dengan mata melotot, seolah tak percaya pada deretan angka nol yang baru saja muncul di rekening perusahaan. Notifikasi email dari bank itu bagaikan surat cinta terindah yang pernah ia terima seumur hidupnya. 50 miliar. Desis Raka dengan suara bergetar, lalu tawanya meledak memenuhi ruangan. 50 miliar cair. Hahaha. Ia menggebrak meja saking senangnya. Dana investasi tahap kedua dari Dharma Wangsa Group, perusahaan raksasa yang selama ini menjadi penyokong utama bisnisnya, akhirnya masuk. Ini adalah jumlah terbesar yang pernah ia kelola. Dengan uang sebanyak ini, Raka merasa bukan lagi sekadar kontraktor kelas menengah, ia merasa telah naik kasta menjadi konglomerat muda. Tanpa membuang waktu, Raka menyambar kunci mobilnya. Ia tidak sabar untuk membagikan kabar gembira ini kepada orang-orang yang menurutnya pantas merayakannya. Siska, ibunya, dan Tia. Sisil? Wanita itu sudah tidak ada dalam daftar prioritasnya. Justru Raka merasa, cairnya dana ini adalah bukti semesta mendukung keputusannya menceraikan Sisil. Baru saja aku usir dia ke kamar belakang, rezeki langsung tumpah ruah. Gumam Raka sambil menyetir mobilnya membelah jalanan kota dengan kecepatan tinggi. Benar kata ibu, Sisil itu memang pembawa sial. Aura miskinnya menghambat rezekiku selama ini. Sepanjang perjalanan pulang, Raka mampir ke sebuah butik perhiasan ternama. Dengan kartu kredit perusahaan, yang ia yakini akan segera tertutup tagihannya dengan dana investasi itu, ia membeli seuntai kalung berlian untuk Siska dan gelang emas tebal untuk Busari. Ia merasa dunia kini berada dalam genggamannya. Ia lupa membaca klausul kontrak yang mewajibkan dana itu digunakan murni untuk operasional pabrik, bukan untuk gaya hidup. Bagi Raka, uang di rekening perusahaan adalah uang miliknya pribadi. Sesampainya di rumah, Raka membunyikan klakson berkali-kali, membuat Busari dan Tia berlarian keluar dengan wajah panik, mengira ada bahaya. Namun, kepanikan mereka berubah menjadi histeria saat melihat Raka keluar dari mobil dengan wajah berseri-seri, sambil menenteng paper bag mewah. Ada apa, Raka? Kok pulang jam segini? Terus itu bawa apa? Tanya Busari antusias, matanya langsung tertuju pada bungkusan di tangan Raka. Bu, Tia, kita kaya raya. Seru Raka sambil merangkul bahu ibunya. Dana dari investor pusat sudah cair. 50 miliar, Bu? 50 miliar. Hah? Serius, Mas? Pekik Tia histeris sambil melompat-lompat. Ya ampun, itu uang semua? Ya iyalah uang semua, masa daun. Raka tertawa lepas. Ini, Ibu, buat kamu. Dan ini buat Siska nanti kalau dia datang. Tia, kamu mas transfer 10 juta buat belanja baju baru, biar nggak kalah cantik sama calon kakak iparmu. Busari membuka kotak perhiasan itu dengan tangan gemetar. Kilau emas murni membuat matanya berbinar tamak. Alhamdulillah ya Allah, anakku memang hebat. Ibu bangga sama kamu, Kak. Coba kalau kamu masih sama si Sisil dan nurutin gaya hidup iritnya yang kampungan itu, mana mungkin kita bisa pegang barang mewah begini. Di sudut ruang tengah, Sisil sedang mengepel lantai. Suara sorak-sorai itu terdengar jelas di telinganya. Ia menghentikan gerakannya sejenak, menegakkan punggungnya yang pegal. Ia melihat Raka yang sedang memamerkan saldo rekening di ponselnya kepada Busari. Raka yang menyadari kehadiran Sisil, langsung mengubah ekspresinya menjadi angkuh. Ia melangkah mendekati Sisil, sengaja menginjak lantai yang baru saja Sisil pel dengan sepatu kerjanya yang kotor. Heh, Sisil. Lihat ini. Raka menyodorkan layar ponselnya tepat ke depan wajah Sisil. Bisa baca nggak angka nolnya ada berapa? Atau matamu terlalu siwer karena biasa lihat uang recehan belanja sayur? Sisil menatap layar itu sekilas.
Jumlahnya memang fantastis. Namun, di mata Sisil, angka itu bukan melambangkan kekayaan, melainkan melambangkan jebakan yang telah disiapkan ayahnya. Banyak sekali, Mas, jawab Sisil datar. Banyak sekali? Cuma itu reaksimu? Raka mendengus kesal, karena tidak mendapatkan reaksi kaget atau iri yang ia harapkan. Dengar ya, uang ini bukti kalau aku nggak butuh kamu. Sejak kamu aku pinggirkan, Dharma Wangsa Group langsung percaya penuh sama aku. Investor itu tahu mana pebisnis berkelas, mana yang cuma beban. Mereka percaya sama visi misiku. Sisil menunduk untuk menyembunyikan senyum tipis di bibirnya. Dharma Wangsa Group percaya padamu? Batin Sisil geli. Mereka percaya padamu karena anak pemiliknya yang meminta, Mas. Selamat ya, Mas. Semoga Mas bisa menggunakan uang itu dengan bijak, ucap Sisil tenang. Halah, sok nasehatin. Sambar Busari yang sudah sibuk memakai gelang emas barunya. Bilang aja kamu iri kan? Nyesel kan sebentar lagi jadi janda miskin? Makanya, kalau jadi istri itu harus dukung suami biar sukses. Bukan malah ngajak hidup susah. Lihat nih gelang ibu, seumur hidup kamu ngerawat ibu, pernah kamu belikan yang kayak gini? Enggak kan? Bisanya cuma mijitin kaki doang pakai minyak tawon bau. Tia ikut menimpali sambil sibuk mengecek saldo rekeningnya di ponsel. Udahlah Bu, jangan diladenin. Orang kampung kayak dia mana ngerti lifestyle. Mending kita siap-siap. Mas Raka bilang mau traktir makan malam di Hotel Bintang 5 buat ngerayain ini. Ajak Mbak Siska juga ya, Mas. Pasti dong. Siska harus ada. Dia kan pembawa keberuntungan aku, jawab Raka bangga. Lalu ia menoleh lagi ke Sisil dengan tatapan merendahkan. Kamu, jaga rumah. Jangan tidur dulu sebelum kami pulang. Nanti kalau Siska mau nginep, kamu harus siapin air hangat buat dia mandi. Awas kalau airnya kepanasan atau kedinginan. Baik, Mas. Jawab Sisil patuh. Raka, Busari, dan Tia kemudian bergegas naik ke lantai atas untuk bersiap-siap, meninggalkan Sisil sendirian di ruang tengah yang luas itu. Jejak sepatu kotor Raka membekas nyata di lantai putih bersih yang baru saja dipelnya. Sisil menatap jejak kotor itu lamat-lamat. Dulu, ia akan menangis dan buru-buru membersihkannya kembali sambil mengeluh dalam hati. Tapi hari ini, ia hanya mengambil kain pelnya dengan santai. Silakan bersenang-senang dengan uang, panas, itu, Mas, bisik Sisil pelan. Setiap rupiah yang kamu pakai untuk foya-foya hari ini, akan menjadi paku yang menyegel peti matimu sendiri besok. Sisil tahu betul karakter ayahnya. Pak Dharma tidak pernah main-main. Jika uang sebesar itu sudah dicairkan, artinya bukti penyelewengan dana sedang dikumpulkan. Raka sedang menggali kuburannya sendiri dengan sangat rajin, didorong oleh keserakahan dan kesombongannya. Sore itu, saat mobil Raka melaju meninggalkan rumah membawa keluarga yang sedang mabuk harta itu, Sisil kembali masuk ke kamar gudangnya. Ia membuka laci kecil di meja rias usangnya, mengambil sebuah buku tabungan tua atas nama ayahnya yang dulu pernah dititipkan padanya. Di dalamnya terselip sebuah kartu nama dengan logo emas, Dharma Wangsa Group, CEO Office. Sisil mengusap logo itu perlahan. Tunggu tanggal mainnya, Mas Raka, gumamnya. Saat kamu sadar bahwa pembawa sial yang kamu buang ini adalah satu-satunya alasan kamu bisa berdiri tegak, saat itu kamu sudah tidak punya kaki lagi untuk berpijak. Langit di luar mulai gelap, namun bagi Sisil, fajar keadilan justru baru saja menyingsing. Kebahagiaan Raka hari ini adalah kebahagiaan yang membutakan, euforia sesaat sebelum badai besar datang meluluh lantakan segalanya. Dan Sisil akan duduk di barisan paling depan untuk menyaksikannya. Jam dinding tua di ruang tengah baru saja berdentang 12 kali saat suara mobil Raka terdengar memasuki halaman. Deru mesinnya dimatikan, digantikan oleh suara gelak tawa yang riuh rendah, memecah keheningan malam yang sempat menyelimuti rumah itu. Sisil, yang belum bisa memejamkan mata di kamar sempitnya di belakang, terbangun sepenuhnya. Ia tahu kewajibannya belum selesai. Sebagai numpang, di rumah suaminya sendiri, ia harus memastikan pintu terkunci dan lampu dipadamkan setelah tuannya pulang. Sisil keluar dari kamar gudang, melangkah gontai menuju ruang tengah. Pemandangan yang menyambutnya sungguh menyesakkan dada. Raka, Busari, Tia,
dan Siska berjalan sempoyongan masuk ke dalam rumah. Bukan karena mabuk alkohol, tapi mabuk oleh kesombongan dan euforia belanja yang tak terkendali. Tangan mereka penuh dengan bungkusan belanjaan bermerek. Wajah mereka merah padam karena terlalu banyak tertawa. Babu sudah bangun," seru Tia lantang saat melihat Sisil berdiri mematung di dekat dapur. "Pas banget. Tolong bawain ini semua ke atas. Berat banget nih, tangan aku sampai pegal." Tanpa menunggu jawaban, Tia menjatuhkan begitu saja belanjaannya di lantai. Bu Sari melakukan hal yang sama, melempar kotak sepatu barunya ke arah Sisil. "Sisil, buatkan teh hangat buat ibu." Tenggorokan ibu sakit kebanyakan ketawa-ngetawain orang miskin tadi di mall, perintah Bu Sari sambil menghempaskan tubuhnya ke sofa. "Oh ya, Siska malam ini menginap di sini. Kamu pastikan kamar tamu bersih dan wangi. Jangan sampai ada debu setitik pun." Sisil menatap Raka. Suaminya itu sedang sibuk memijat bahu Siska yang manja. "Dengarkan perintah ibu, kerjakan," bentak Raka tanpa menoleh. "Dan satu lagi, besok pagi-pagi sekali tukang interior akan datang. Siska mau ruang tamu ini dirombak total. Barang-barang norak pilihanmu dulu, buang semuanya ke tempat sampah. Jangan ada sisa. Termasuk lukisan kaligrafi pemberian almarhumah ibu saya." "Mas?" tanya Sisil tercekat. Itu adalah satu-satunya benda berharga peninggalan ibunya yang ia bawa dari kampung saat menikah dengan Raka. Raka menoleh, menatap hiasan dinding itu dengan tatapan jijik. "Terutama itu. Itu yang paling bikin sakit mata. Siska mau pasang lukisan abstrak modern, bukan tulisan-tulisan kuno begitu. Kalau kamu mau simpan, bawa ke gudangmu yang bau itu. Jangan pajang di rumahku." "Ih, iya mas. Itu vibesnya kampung banget. Bikin aura rumah jadi suram," timpal Siska sambil bergelayut manja di lengan Raka. Sisil merasakan darahnya berdesir hebat. Penghinaan terhadap dirinya masih bisa ia telan, tapi penghinaan terhadap peninggalan ibunya membuat hatinya mendidih. Namun, ia sadar posisinya. Melawan sekarang hanya akan membuatnya diusir malam ini juga, dan ia belum ingin pergi sebelum pertunjukan utama dimulai. Dengan tangan gemetar, Sisil memungut barang-barang belanjaan mereka, membawanya ke lantai atas, lalu kembali turun untuk menurunkan lukisan kesayangannya. Ia mendekap bingkai kayu itu erat-erat, seolah mendekap ibunya sendiri, lalu membawanya masuk ke dalam kamar gudang yang pengap. Di dalam kamar sempit itu, pertahanan Sisil akhirnya runtuh. Ia meletakkan lukisan itu di atas kasur tipisnya, lalu bersimpuh di lantai yang dingin. Isak tangis yang sejak tadi ia tahan meledak tanpa suara. Bahunya terguncang hebat. Rasa sakit dikhianati, dihina, dan dianggap tidak ada oleh orang yang paling ia cintai, rasanya jauh lebih menyakitkan daripada tusukan pisau. Dalam keremangan lampu 5 watt, Sisil meraih ponsel bututnya. Jemarinya yang basah oleh air mata mencari satu nama yang selalu menjadi tempatnya pulang. Tuh. Dering ketiga, panggilan itu diangkat. "Assalamualaikum, Enduk." Suara bariton yang tenang dan menyejukkan itu langsung menyapa telinganya. "Pa." Hanya satu kata itu yang mampu keluar dari bibir Sisil sebelum tangisnya pecah lagi, kali ini terdengar oleh sang ayah. Di ujung sana, Pak Dharma terdiam sejenak. Tidak ada pertanyaan, kenapa, atau ada apa. Ia seolah sudah tahu bahwa putrinya sedang berada di titik terendah. "Menangislah, nak, tumpahkan semuanya," ucap Pak Dharma lembut. "Air mata bukan tanda kamu lemah. Itu tanda hatimu masih hidup. Tidak seperti mereka yang hatinya sudah mati tertutup harta haram." "Sakit sekali, Pak." Rasanya Sisil sudah tidak kuat. Adu Sisil disela isak tangisnya. "Mas Raka mau membuang peninggalan ibu. Dia bilang itu sampah. Dia memakai uang bapak untuk membeli harga diri Sisil. Pak." Hening kembali tercipta, namun kali ini terasa berat dan mencekam. Sisil bisa merasakan amarah yang tertahan dari napas ayahnya di seberang telepon. Namun, Pak Dharma adalah pria yang matang di tempa kehidupan. Ia tidak pernah membiarkan emosi menguasai logikanya. "Dengar ayah, Sisil," suara Pak Dharma berubah tegas namun tetap penuh kasih sayang. "Malam memang selalu paling gelap sesaat sebelum fajar. Kamu sedang berada di jam-jam tergelap itu. Tapi percayalah, matahari akan terbit sebentar lagi."
Mereka sudah melampaui batas, Pak, liris Sisil. Ayah tahu. Laporan penggunaan dana perusahaan suamimu sudah ada di meja ayah sore tadi. Raka menarik 2 miliar tunai hari ini dengan alasan, biaya tak terduga proyek. Padahal detektif ayah melihat dia di toko perhiasan dan butik mewah, jelas Pak Dharma. Suaranya terdengar dingin, seperti hakim yang sedang membacakan vonis mati. Dia sudah masuk perangkap. Nak, kakinya sudah terikat erat, tinggal kita tarik talinya. Tapi Sisil takut. Pak, takut kalau Sisil tidak bisa menahan diri untuk menampar mereka sebelum waktunya. Ucap Sisil jujur. Sabar, enduk. Sabar itu pahit, tapi buahnya lebih manis dari madu. Biarkan mereka terbang setinggi-tingginya dengan sayap lilin mereka. Semakin tinggi mereka terbang, semakin dekat mereka dengan matahari, dan semakin cepat sayap itu meleleh. Pak Dharma menarik napas panjang, lalu melanjutkan, ayah janji, enduk. Ayah sendiri yang akan datang menjemputmu. Ayah tidak akan mengirim sopir atau asisten. Ayah yang akan datang mengambil kembali berlian ayah yang mereka buang ke selokan. 3 hari lagi, kan? Sidang putusan itu? Iya, Pak. 3 hari lagi. Tahan 3 hari lagi. Anggap saja kamu sedang menonton pertunjukan topeng monyet. Biarkan monyet-monyet itu menari. Setelah palu hakim diketuk, panggung itu akan kita bakar. Kata-kata ayahnya bagaikan air sejuk yang menyiram bara api di dada Sisil. Rasa sesak itu perlahan berkurang, digantikan oleh ketenangan yang aneh. Keyakinan bahwa ia tidak sendirian, bahwa ada kekuatan besar yang melindunginya, membuat Sisil kembali tegak. Terima kasih, Pak. Sisil akan bertahan, ucap Sisil sambil menyeka air matanya. Bagus. Sekarang tidurlah. Jangan lupa kunci pintu kamarmu. Ayah selalu berdoa untukmu. Sambungan telepon terputus. Sisil mendekap ponselnya di dada. Ia menatap kembali lukisan kaligrafi ibunya. Ibu, Bapak. Bisiknya pelan. Sisil janji tidak akan menangis lagi di depan mereka. Mulai besok, Sisil akan tersenyum. Senyum yang akan mengantarkan mereka pada kehancuran. Sisil membaringkan tubuhnya di kasur tipis itu. Di luar, suara tawa Raka dan Siska masih terdengar samar-samar, tapi kali ini suara itu tidak lagi menyakiti hatinya. Suara itu kini terdengar seperti lonceng kematian yang sedang mereka bunyikan sendiri. Sisil memejamkan mata, membayangkan wajah panik Raka 3 hari lagi, saat ia menyadari bahwa kampungan yang ia hina adalah putri dari pemilik hidupnya. Dan dengan bayangan itu, Sisil tertidur lelap, mengumpulkan tenaga untuk babak akhir yang akan segera dimulai. Pagi itu, atmosfer di rumah Raka terasa jauh lebih mencekam daripada biasanya. Hari ini adalah hari sidang pertama perceraian mereka, sebuah hari yang bagi Raka adalah gerbang menuju kebebasan. Namun bagi Sisil adalah awal dari sebuah akhir yang telah ia persiapkan dengan matang. Raka keluar dari kamar utama dengan penampilan yang sangat mencolok. Ia mengenakan setelan jas branded berwarna biru donker yang baru dibelinya kemarin, sepatu kulit mengkilap, dan jam tangan emas yang melingkar angkuh di pergelangan tangannya. Aroma parfum maskulin yang menyengat langsung memenuhi ruangan begitu ia menuruni tangga. Di ruang tengah, Busari dan Tia sudah menunggu dengan pakaian yang tak kalah heboh, seolah mereka hendak pergi ke pesta pernikahan, bukan ke pengadilan agama. Busari mengenakan kebaya modern dengan payet berkilauan dan perhiasan emas yang menumpuk di leher serta lengannya. Sementara Tia sibuk memotret dirinya sendiri untuk konten media sosial dengan caption, "Bye-bye Benalu." Sisil keluar dari kamar gudang dengan pakaian yang sangat kontras. Ia hanya mengenakan kemeja putih polos yang sudah lama, rok hitam panjang, dan kerudung sederhana. Wajahnya bersih tanpa riasan tebal, namun ada ketenangan yang terpancar dari sorot matanya yang teduh. Ia tidak membawa tas mewah, hanya sebuah tas jinjing kain berisi berkas-berkas penting. "Mau berangkat bareng?" tanya Sisil datar saat melihat Raka memutar kunci mobil di tangannya. Raka menatap Sisil dengan pandangan merendahkan dari ujung rambut sampai ujung kaki, lalu tertawa mengejek. "Bareng? Kamu mimpi? Mobilku ini joknya baru diganti kulit asli Italia kemarin sore. Aku nggak mau jok mahalku kotor kena baju gembelmu itu. Naik angkot sana, atau jalan kaki sekalian biar kamu sadar diri kalau kamu itu memang sudah jatuh miskin." "Benar itu," sambar Busari sambil mengibaskan kipas tangannya.
Lagian apa kata orang nanti kalau Raka si pengusaha sukses datang semobil sama pembantu? Citra anakku bisa rusak. Udah sana, minggir. Jangan menghalangi jalan orang kaya. Sisil tidak membantah. Ia hanya mengangguk pelan, membiarkan Raka, Busari, dan Tia melenggang keluar menuju mobil mewah mereka. Saat mesin mobil menderu dan meninggalkan kepulan asap di wajahnya, Sisil menyeka debu yang menempel di pipinya. Ia berjalan kaki menuju jalan raya, menyetop angkutan umum dengan langkah yang ringan. Hatinya tidak lagi sakit. Justru ia merasa kasihan melihat mereka yang begitu bangga memamerkan kulit luar yang sebentar lagi akan terkelupas habis. Sesampainya di pengadilan agama, suasana sudah cukup ramai. Namun, kehadiran rombongan Raka sukses mencuri perhatian. Bukan karena kewibawaan mereka, melainkan karena suara cempreng Busari yang sengaja berbicara keras-keras di ruang tunggu, menceritakan keburukan menantunya kepada siapa saja yang mau mendengar. Iya, Bu. Menantu saya itu memang gak tahu diuntung. Sudah untung dinikahi anak saya yang direktur, malah malas-malasan. Bisanya cuma ngabisin duit suami buat beli terasi di kampung. Cerocos Busari kepada seorang ibu di sebelahnya yang tampak risih. Makanya hari ini anak saya mau ceraikan dia. Anak saya kan sudah dapat investor besar, mau nikah lagi sama wanita kota yang selevel. Jauhlah bedanya, bagai langit dan bumi. Sisil duduk di sudut ruang tunggu yang agak jauh, berusaha menulikan telinganya. Namun, Raka yang melihat Sisil duduk sendirian, merasa perlu untuk memberikan tekanan mental terakhir sebelum masuk ke ruang sidang. Ia berjalan mendekati Sisil, berdiri menjulang di hadapannya dengan tangan bersedekap. Dengar baik-baik, Sisil, bisik Raka tajam, namun cukup keras untuk didengar orang-orang di sekitar mereka. Di dalam nanti, jangan coba-coba minta harta Gonogini sepeser pun. Semua aset, rumah, mobil, tabungan, itu hasil keringatku. Kamu nggak punya hak apa-apa. Kalau kamu berani nuntut macam-macam, aku pastikan pengacaraku akan menuntut balik sampai kamu dan bapak tanimu di kampung itu jual sawah buat bayar ganti rugi. Sisil mendongak, menatap mata suaminya lurus-lurus. Tidak ada ketakutan di sana, hanya tatapan dingin yang sulit diartikan. Mas Raka takut uangnya habis? Tanya Sisil pelan. Bukan takut. Tapi aku jijik kalau uang suci hasil kerja kerasku dimakan sama orang malas kayak kamu. Bentak Raka, wajahnya memerah. Ingat, kamu datang ke hidupku cuma bawa baju di badan. Jadi kamu keluar juga harus cuma bawa baju di badan. Baik, Mas. Aku tidak akan meminta apapun. Aku hanya ingin ini cepat selesai, jawab Sisil tenang. Jawaban Sisil yang terlalu mudah membuat Raka sedikit tertegun. Ia mengharapkan perlawanan, tangisan, atau permohonan agar tidak diceraikan. Tapi ketenangan Sisil justru membuatnya merasa ada sesuatu yang janggal. Namun, ego Raka segera menepis perasaan itu. Ia menyimpulkan bahwa Sisil pasti sudah kena mental dan pasrah menyadari dirinya tidak punya kekuatan apa-apa melawan pengusaha kaya raya. Panggilan petugas membuyarkan lamunan Raka. Mereka masuk ke ruang mediasi. Di dalam ruangan ber-AC itu, seorang mediator berusaha mendamaikan mereka, memberikan nasihat tentang sakralnya pernikahan. Namun, Raka langsung memotong dengan angkuh. Pak Mediator, simpan saja nasihat Bapak. Potong Raka sambil menyandarkan punggungnya di kursi dengan gaya bos. Keputusan saya sudah bulat. Saya tidak bisa hidup dengan wanita yang visinya sempit. Saya ini pebisnis kelas kakap sekarang. Saya butuh pendamping yang bisa menunjang karir saya, bukan yang malah bikin malu. Jadi, tolong langsung saja ke proses cerai. Saya sibuk, banyak proyek miliaran yang harus saya tanda tangani. Mediator itu menghela napas panjang, lalu menoleh ke arah Sisil. Bagaimana dengan Ibu Sisil? Apakah masih ingin mempertahankan rumah tangga ini? Sisil terdiam sejenak. Ia teringat kembali semua penghinaan, caci maki, dan perlakuan tidak manusiawi yang ia terima selama ini. Ia teringat ayahnya yang dihina, ibunya yang lukisannya dianggap sampah. Tidak, Pak, jawab Sisil tegas. Saya setuju untuk berpisah. Saya rasa, Mas Raka memang pantas mendapatkan wanita yang sepadan dengan dirinya. Saya terlalu kecil untuk dunianya yang sekarang. Raka tersenyum puas mendengar pengakuan itu. Ia merasa menang telak.
Ia merasa Sisil akhirnya mengakui kekalahannya. Nah, dengarkan, Pak. Dia sendiri sudah sadar diri. Jadi nggak usah dipersulit lagi, ujar Raka pongah. Proses mediasi pun dinyatakan gagal. Saat mereka keluar dari ruangan, Busari dan Tia langsung menyambut Raka dengan wajah sumringah. Gimana, Kak? Beres? Dia nggak minta bagian warisan atau harta kan? Tanya Busari antusias, matanya melirik sinis ke arah Sisil yang berjalan di belakang Raka. Aman, Bu. Dia nggak berani minta apa-apa. Tahu diri dia, jawab Raka bangga. Baguslah. Syukur deh kita nggak perlu bagi-bagi duit sama gembel, sahut Tia sambil tertawa renyah. Mbak Sisil, mending sekarang Mbak pulang ke kampung deh. Kasihan tuh bapak Mbak yang petani itu, siapa tahu butuh bantuan buat nyangkul. Daripada di kota jadi sampah masyarakat. Sisil menghentikan langkahnya tepat di depan mereka. Kali ini, ia tidak menunduk. Ia menatap Busari dan Tia bergantian, lalu beralih ke Raka. Senyum tipis yang misterius tersungging di bibirnya. Terima kasih sarannya, Tia. Aku memang akan pulang menemui ayahku, ucap Sisil lembut namun penuh penekanan. Dan Mas Raka, nikmatilah hari-harimu. Simpan uangmu baik-baik, jaga asetmu erat-erat. Karena di dunia ini, roda itu berputar lebih cepat dari yang kamu bayangkan. Kadang, orang yang kamu injak di bawah, sebenarnya sedang menahan pondasi tempatmu berdiri. Setelah mengucapkan kalimat itu, Sisil melangkah pergi meninggalkan mereka yang terdiam sesaat. Ngomong apa sih dia? Sok bijak banget. Cibir Busari memecah keheningan. Paling juga ngibur diri karena sakit hati. Halah, biarin aja Bu. Orang stres memang suka ngelantur. Raka mengibaskan tangannya tak acuh. Yuk kita makan siang di restoran Jepang yang mahal itu. Aku lapar habis ngeladenin drama murahan ini. Nanti malam kita harus fitting baju pengantin buat aku sama Siska. Hidup kita baru saja dimulai. Mereka pun tertawa lagi, berjalan dengan dagu terangkat tinggi menuju parkiran, tanpa menyadari bahwa kalimat terakhir Sisil bukanlah sekadar kata mutiara, melainkan sebuah peringatan keras. Peringatan dari seorang putri pemilik konglomerasi yang sedang menghitung mundur waktu kehancuran mereka. Di luar gedung pengadilan, Sisil menatap langit cerah. Satu langkah lagi, bisiknya pada angin. Satu langkah lagi menuju keadilan. Suasana di lorong pengadilan agama hari itu terasa lebih panas dari biasanya, seolah-olah udara ikut mendidih merasakan ketegangan yang akan memuncak. Ini adalah hari sidang lanjutan sebelum putusan final. Sisil duduk tenang di bangku kayu panjang yang keras, tangannya menangkup tas kain lusuhnya di pangkuan. Ia datang sendiri lagi, tanpa pendamping, tanpa pengacara mahal, hanya berbekal doa dan keyakinan bahwa badai akan segera berlalu. Tiba-tiba, keheningan lorong pecah oleh suara langkah sepatu hak tinggi yang beradu nyaring dengan lantai keramik. Semua mata tertuju ke arah pintu masuk. Siska melenggang masuk bak Pragawati di atas catwal. Ia mengenakan gaun merah menyala yang sangat mencolok, kontras dengan suasana pengadilan yang suram. Di sampingnya, Raka berjalan membusungkan dada, menggandeng pinggang Siska dengan posesif, seolah ingin memamerkan kepada seluruh dunia bahwa ia telah memenangkan trofi paling berharga. Di belakang mereka, Busari dan Tia mengekor dengan senyum kemenangan yang tak kalah lebar, tangan mereka penuh dengan bungkusan souvenir mewah. Raka sengaja menghentikan langkahnya tepat di depan Sisil yang sedang duduk. Ia tidak langsung bicara, melainkan memberi kode pada Siska. Dengan gerakan anggun yang dibuat-buat, Siska membuka tas mahalnya, tas yang dibeli menggunakan uang investasi dari ayah Sisil, dan mengeluarkan sebuah undangan tebal berwarna emas dengan pita beludru merah marun. Aroma parfum mahal langsung menyeruak keluar dari undangan itu. Sisil, panggil Siska dengan nada manis yang berbisa. Bangun dong. Masa ada calon nyonya besar? Kamu duduk saja kayak pengemis. Sisil berdiri perlahan, menatap wajah wanita yang telah menghancurkan rumah tangganya itu. Ada apa, Mbak Siska? Nih, Siska menyodorkan undangan emas itu kasar ke dada Sisil. Aku dan Mas Raka berbaik hati mau ngasih ini buat kamu. Undangan VIP untuk pernikahan kami minggu depan. Sengaja aku cetak khusus buat kamu, biar kamu bisa lihat langsung gimana mewahnya pernikahan Mas Raka yang sesungguhnya. Bukan pernikahan menyedihkan kayak waktu sama kamu dulu, yang cuma dirayain di halaman rumah pakai tenda biru. Busari tertawa cempreng,
menarik perhatian orang-orang di sekitar. Iya tuh, Sisil, datang ya. Biar mata kamu terbuka, biar kamu tahu bedanya pesta orang kaya sama pesta orang kampung. Nanti di sana makanannya buffet internasional, bukan nasi kotak murahan. Kamu boleh bungkus bawa pulang kok buat lauk di kos-kosan barumu nanti. Tia ikut menimbrung sambil mengipas-ngipas wajahnya dengan undangan lain. Jangan lupa dandan yang bener ya, Mbak. Jangan pakai baju gembel kayak gini. Nanti dikira cleaning service nyasar. Kalau nggak punya baju bagus, bilang aja, nanti aku pinjemin baju bekas pembantu aku. Sisil menerima undangan itu. Tangannya merasakan tekstur kertas import yang mahal. Ia membaca tulisan yang tertera di sana dengan huruf timbul emas. Raka Siska, Grand Ballroom Hotel Dharma Wangsa. Senyum tipis, sangat tipis, terukir di sudut bibir Sisil saat membaca lokasi pernikahan itu. Hotel Dharma Wangsa ya, gumam Sisil pelan. Hotel bintang 5 yang paling mahal di kota ini. Jelas dong, jawab Raka angkuh, membetulkan kerah kemejanya. Aku sewa ballroom utamanya full 1 lantai. Biayanya miliaran, tapi itu uang kecil buat aku sekarang. Investor baruku, Dharma Wangsa Group, sangat mendukung karirku. Bahkan, mereka merekomendasikan hotel itu. Kamu pasti nggak pernah masuk ke sana kan? Lobi hotelnya saja lebih luas dari sawah bapakmu di kampung. Sisil menahan tawa getir di dalam hatinya. Raka sungguh tidak tahu bahwa ia sedang membanggakan kandang singa di depan anak sang singa. Hotel Dharma Wangsa adalah salah satu aset properti kesayangan ayahnya. Bahkan manajer hotel itu adalah sepupu jauh Sisil yang sangat menghormati Pak Dharma. Hebat sekali, Mas Raka, ucap Sisil tenang, matanya menatap tajam ke manik mata suaminya. Terima kasih undangannya. Aku pasti datang. Aku ingin sekali melihat pesta, kemenangan, kalian. Pasti akan menjadi tontonan yang tak terlupakan. Oh, harus? Seru Siska bangga. Nanti ada door prize mobil juga loh. Siapa tahu kamu beruntung, lumayan buat modal ngojek setelah cerai. Raka merangkul Siska semakin erat. Sayang, ngapain sih lama-lama ngomong sama dia? Buang-buang waktu. Kita harus meeting sama pihak catering hotel. Aku mau pastikan menunya Wagyu A5 semua. Lidah tamu-tamuku orang berkelas, jangan sampai ada menu kampungan. Iya, Mas. Yuk, Bu, Tia. Kita tinggalin aja wanita yang gak move on ini, ajak Siska. Mereka pun berbalik badan, melangkah pergi dengan iringan tawa dan obrolan tentang gaun pengantin rancangan desainer ternama. Sisil masih berdiri di sana, memegang undangan emas itu. Beberapa orang di ruang tunggu menatapnya dengan pandangan iba, berbisik-bisik mengasihani nasibnya yang dihina sedemikian rupa. Namun, mereka tidak melihat air mata di wajah Sisil. Yang ada hanyalah sorot mata dingin yang penuh perhitungan. Sisil membuka ponselnya, mengetik sebuah pesan singkat untuk seseorang. Tujuan, manajer Hotel Dharma Wangsa pesan, Mas Budi, tolong pastikan persiapan pesta Raka di Grand Ballroom minggu depan dilayani dengan sangat istimewa. Buat mereka merasa seperti raja dan ratu dunia, sampai tagihannya keluar. Hanya hitungan detik, balasan masuk. Siap, Mbak Sisil. Perintah Pak Dharma juga sudah masuk. Kami sudah siapkan kejutan di layar LED utama saat acara nanti. Mbak sabar ya. Sisil menutup ponselnya dan memasukkannya kembali ke saku. Undangan emas di tangannya diremas pelan, bukan karena marah, tapi karena ia merasa lucu. Undangan ini bukan tiket menuju pesta pernikahan, melainkan tiket menuju eksekusi publik. Raka dan keluarganya sedang sibuk merancang panggung kematian mereka sendiri dengan sangat megah, menggunakan uang yang mereka pikir milik mereka, di tempat yang mereka pikir akan mengangkat derajat mereka. Nikmatilah minggu terakhirmu sebagai orang kaya, Mas, bisik Sisil pada punggung Raka yang menjauh. Tertawalah sepuasnya hari ini. Hina aku sesukamu, karena minggu depan, di ballroom itu, bukan aku yang akan menangis malu, tapi kamu, yang akan menyadari bahwa wanita kampung, ini memegang kunci gembok seluruh hidupmu. Sisil melangkah keluar pengadilan dengan kepala tegak. Ia tidak sabar menunggu hari itu tiba. Hari di mana topeng kemewahan itu akan ditarik paksa, dan wajah asli ketamakan mereka akan dipertontonkan di hadapan pemilik sesungguhnya.
Hari putusan sidang cerai akhirnya tiba. Matahari pagi bersinar terik, seolah ingin menelanjangi segala kemunafikan yang akan terjadi di ruang pengadilan hari ini. Raka duduk dengan gelisah di kursi ruang tunggu, kakinya mengetuk-ngetuk lantai marmer dengan tidak sabar. Ia sudah tidak sabar ingin mendengar ketukan palu hakim yang akan membebaskannya dari ikatan pernikahan dengan Sisil, wanita yang kini ia anggap sebagai noda dalam lembar kehidupan suksesnya. Di sampingnya, Busari tampil heboh seperti biasa. Ia mengenakan gamis sutra berwarna emas mencolok dengan jilbab bertabur kristal Swarovski. Tia, sang adik ipar, sibuk membedaki wajahnya sambil sesekali melirik jam tangan. Mereka semua ingin ini cepat selesai agar bisa segera menuju Hotel Dharma Wangsa untuk check-in dan mempersiapkan pesta pertunangan mewah nanti malam. Mana si Sisil? Lama banget. Gerutu Raka sambil melirik arloji mahalnya. Jangan-jangan dia sengaja telat biar hakim menunda sidang. Dasar licik. Tenang, K.A. Paling dia lagi nunggu angkot di pinggir jalan. Maklum, orang susahkan mobilitasnya lambat. Cibir Busari sambil mengipasi wajahnya, meski ruangan itu berpendingin udara. Tak lama kemudian, pintu kaca lobi pengadilan terbuka. Sosok Sisil muncul. Ia mengenakan pakaian serba putih, sederhana namun bersih. Wajahnya tenang, tidak ada jejak air mata atau kesedihan yang biasanya menghiasi wajah wanita yang akan diceraikan. Namun, yang membuat Raka dan keluarganya membelalakan mata bukanlah Sisil, melainkan sosok pria tua yang berjalan pelan di sampingnya. Pria tua itu mengenakan kemeja batik motif lawas yang warnanya sudah mulai pudar, celana bahan kain hitam yang terlihat kedodoran, dan sebuah peci hitam yang agak lusuh di kepalanya. Di kakinya, hanya terpasang sandal kulit model lama yang sudah tipis tumitnya. Ia berjalan sedikit membungkuk, menggenggam erat tangan Sisil seolah sedang menguatkan putrinya. Itu Pak Dharma, ayah kandung Sisil. Melihat kedatangan mertuanya, atau sebentar lagi mantan mertuanya, itu, tawa Raka meledak seketika. Ia menyikut lengan ibunya. Bu, lihat. Rombongan sirkus datang. Seru Raka keras-keras tanpa mempedulikan sopan santun. Si bapak tani akhirnya turun gunung juga. Kirain gak punya ongkos buat ke kota. Busari menutup hidungnya dengan sapu tangan sutra, memasang ekspresi jijik yang berlebihan. Duh, Raka baunya sampai sini loh. Bau lumpur sawah campur pupuk kandang. Ih, malu-maluin banget sih. Kenapa dia harus datang ke sini? Bikin polusi pemandangan aja. Sisil menuntun ayahnya mendekat. Wajahnya memerah menahan marah mendengar penghinaan itu, namun genggaman tangan Pak Dharma menahannya untuk tidak meledak. Assalamualaikum, Nak Raka, Busari, sapa Pak Dharma dengan suara serak yang tenang dan berwibawa, tangan tuanya terulur hendak menyalami Raka. Raka tidak menyambut uluran tangan itu. Ia justru memundurkan badannya, seolah takut tertular penyakit menular. Ia menatap tangan keriput dan kasar Pak Dharma dengan tatapan menghina. Waalaikumsalam, jawab Raka ketus, kedua tangannya tetap bersedekap di dada. Nggak usah salaman, Pak. Tangan saya habis manicure, takut kotor kena debu sawah. Lagi pula, buat apa Bapak jauh-jauh datang ke sini? Mau minta uang pesangon buat anak Bapak? Atau mau pinjam duit buat beli pupuk? Pak Dharma menarik kembali tangannya perlahan. Ia tidak marah, bibirnya justru menyunggingkan senyum tipis yang sabar. Saya datang bukan untuk meminta uang, Nak Raka. Saya datang untuk menjemput putri saya. Saya ingin memastikan dia pulang ke tangan yang tepat setelah dibuang oleh tangan yang salah. Halah, sok puitis, sembur Busari galak. Bilang aja mau ngemis. Kalian kan pasti pusing kehilangan sumber duit kayak Raka. Makanya Bapak rela jauh-jauh datang naik bus ekonomi panas-panasan cuma buat ngebujuk Raka biar nggak jadi cerai. Kan? Mimpi. Keputusan anak saya sudah bulat. Tia ikut menimpali sambil merekam kejadian itu dengan ponselnya, berniat menjadikannya konten lucu-lucuan di grup chat teman-temannya. Tuh, Pak, dengerin. Mending Bapak bawa pulang anak Bapak itu, suruh dia nanam padi aja di desa. Dia nggak cocok hidup di kota metropolitan, apalagi jadi istri CEO. Bikin malu doang. Sisil sudah hendak membuka mulut untuk membela ayahnya, tapi Pak Dharma menepuk pelan punggung tangan Sisil, memberi kode untuk tetap diam. Baiklah kalau begitu, ucap Pak Dharma lembut.
Kalau memang anak saya dianggap sampah di sini, saya akan membawanya pulang dengan senang hati. Karena bagi saya, dia adalah berlian, meskipun orang buta menganggapnya kaca biasa. Berlian dari Hong Kong. Raka tertawa meremehkan. Udah deh, Pak. Nggak usah banyak drama. Mending Bapak duduk di belakang sana, di pojok dekat pintu keluar. Jangan duduk di barisan depan, kursi di sini buat orang-orang penting dan pengacara mahal. Nanti jas mahal pengacara saya kotor kalau duduk sebelah Bapak. Dengan angkuh, Raka menunjuk bangku kayu paling belakang yang letaknya dekat tong sampah. Pak Dharma mengangguk pelan. Terima kasih, Nak Raka. Duduk di mana saja sama bagi saya. Di hadapan hukum, dan di hadapan Tuhan, yang dinilai bukan di mana kita duduk, tapi apa yang sudah kita perbuat. Tanpa membantah lagi, Pak Dharma menuntun Sisil menuju kursi depan, bukan kursi belakang seperti perintah Raka. Sisil adalah tergugat, jadi ia berhak duduk di depan. Pak Dharma duduk di kursi pendamping tepat di belakang Sisil. Raka mendengus kesal melihat pembangkangan kecil itu. Dasar orang tua ngeyel. Dikasih tahu malah ngelunjak. Lihat aja nanti, habis sidang ini kelar, aku bakal pamerin saldo rekeningku biar matanya melolot sampai keluar. Bisik Raka pada Busari. Iya, Kak. Biar dia jantungan sekalian lihat suksesnya mantan-mantunya. Timpal Busari. Suasana ruang sidang mulai tegang. Panitera memanggil nomor antrian sidang mereka. Raka bangkit berdiri, merapikan jas mahalnya dengan penuh percaya diri. Ia melirik sinis ke arah Pak Dharma yang duduk tenang dengan peci lusuhnya. Raka merasa kemenangan sudah di depan mata. Ia membayangkan setelah ini ia akan bebas, berpesta dengan Siska, dan menikmati hidup sebagai konglomerat baru berkat dana investasi dari perusahaan besar itu. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa pria tua berpeci lusuh yang baru saja ia suruh duduk di dekat tong sampah itu, sedang menatap punggungnya dengan sorot mata tajam. Sorot mata seekor singa yang sedang mengawasi mangsanya masuk ke dalam perangkap. Di dalam saku kemeja batik lusuh itu, terselip sebuah ponsel canggih yang baru saja bergetar, menampilkan pesan singkat dari asisten pribadinya. Pak Dharma, tim hukum dan eksekusi aset sudah siap di luar ruang sidang. Menunggu kode dari Bapak. Pak Dharma tidak membalas pesan itu. Ia hanya menatap lurus ke arah meja hakim. Drama kesombongan Raka sudah mencapai puncaknya, dan Pak Dharma siap untuk menurunkan tirai penutup yang menyakitkan. Ruang sidang hening sejenak saat hakim ketua mengangkat palu kayunya tinggi-tinggi. Detik-detik yang dinanti Raka akhirnya tiba. Dengan satu ketukan tegas yang menggema di seluruh ruangan, ikatan pernikahan antara dirinya dan Sisil resmi putus. Tok. Sidang dinyatakan selesai. Majelis hakim memutuskan mengabulkan gugatan cerai talak pemohon, ujar hakim ketua dengan suara berat. Raka langsung berdiri, kedua tangannya mengepal ke udara seolah baru saja memenangkan lotre miliaran rupiah. Senyum lebar menghiasi wajahnya. Ia menoleh ke arah Sisil yang masih duduk tenang di samping ayahnya. Akhirnya, seru Raka tanpa rasa malu. Akhirnya aku bebas dari beban hidup. Dengar itu, Sisil, kamu sekarang resmi jadi janda. Silakan angkat kaki dari hidupku dan jangan pernah bermimpi untuk kembali. Busari dan Tia yang duduk di kursi pengunjung langsung bertepuk tangan heboh, mengabaikan tatapan tajam petugas keamanan. Alhamdulillah. Selamat ya anakku sayang. Habis ini kita pesta 7 hari 7 malam. Pekik Busari kegirangan. Sisil bangkit berdiri perlahan. Ia tidak menangis. Ia justru menatap Raka dengan pandangan kasihan. Selamat, Mas. Kamu sudah mendapatkan apa yang kamu inginkan. Kebebasan dan kehancuranmu. Halah, masih saja sok ngancam, cibir Raka. Udah, sana pergi. Bawa bapakmu yang bau tanah itu keluar sebelum AC ruangan ini rusak kena polusi udara sawah. Namun, sebelum Raka sempat melangkah keluar dari area meja hijau, pintu ruang sidang tiba-tiba terbuka lebar dengan kasar. Suasana yang tadinya mulai riuh oleh selebrasi keluarga Raka mendadak senyap. 4 orang pria bertubuh tegap mengenakan jas hitam mahal, berbaris masuk dengan raut wajah serius. Di belakang mereka, seorang pria parubaya berkacamata tebal, yang Raka kenali sebagai Direktur Operasional Dharma Wangsa Group, investor utamanya, berjalan tergesa-gesa dengan wajah pucat pasi.
Raka yang melihat kedatangan investor besarnya itu langsung membusungkan dada. Ia pikir mereka datang untuk memberikan selamat atas status barunya. Wah, Pak Direktur. Sampai repot-repot datang ke pengadilan. Sapa Raka dengan percaya diri selangit, merentangkan tangan hendak memeluk tamunya. Tahu saja saya baru single. Tenang Pak, dana investasi aman, proyek jalan terus. Namun, direktur itu sama sekali tidak menatap Raka. Ia bahkan menepis tangan Raka yang menghalangi jalannya dengan kasar, seolah Raka adalah lalat pengganggu. Raka terhuyung kaget. Loh, Pak? Saya Raka, mitra bisnis Bapak. Pria-pria berjas itu terus berjalan lurus, melewati Raka, melewati Busari yang melongo, dan berhenti tepat di hadapan Pak Dharma. Pemandangan selanjutnya membuat mata Raka, Busari, dan Tia nyaris copot dari rongganya. Sang direktur dan keempat pengawal itu membungkuk dalam-dalam, membentuk sudut 90 derajat yang penuh hormat di hadapan pria tua berpeci lusuh itu. Selamat siang, Bapak Komisaris Utama, ucap sang direktur dengan suara bergetar ketakutan. Maaf kami terlambat. Macet di jalan bukan alasan, kami siap menerima sanksi. Hening. Sunyi senyap mencekam ruang sidang. Raka merasa telinganya berdengung hebat. Komisaris Utama, gagap Raka, wajahnya memucat seketika. Pak Direktur, Anda salah orang. Itu cuma petani tua dari kampung. Mertua miskin saya. Komisaris Dharma Wangsa Group itu orang hebat, bukan gembel kayak dia. Pak Dharma perlahan membuka peci lusuhnya, meletakkannya di atas meja. Ia menegakkan punggungnya. Aura kesederhanaan yang tadi membalutnya lenyap seketika, digantikan oleh karisma seorang penguasa yang biasa memimpin ribuan karyawan. Tatapan matanya tajam, menusuk langsung ke jantung Raka. Gembel yang kamu hina ini? Suara Pak Dharma terdengar berat dan menggelegar, adalah pemilik tunggal uang 50 miliar yang kamu pakai untuk foya-foya seminggu ini. Apa? Busari menjerit histeris, kakinya lemas hingga ia merosot ke lantai. Tia menutup mulutnya dengan tangan gemetar, ponsel yang tadi ia gunakan untuk merekam jatuh berderai. Pak Dharma memberi isyarat tangan. Sang direktur dengan sigap menyerahkan sebuah map merah kepada Raka. Baca, perintah Pak Dharma singkat. Tangan Raka gemetar hebat saat membuka map itu. Matanya membelalak membaca judul surat di dalamnya. Pemutusan sepihak kontrak investasi dan penyitaan aset akibat pelanggaran kode etik berat. Bapak Dharma Wangsa? Raka terbata-bata, keringat dingin membanjiri sekujur tubuhnya. Kakinya gemetar hebat hingga ia harus berpegangan pada meja. Ya, Raka. Saya Dharma Wangsa, ucap Pak Dharma dingin. Dalam kontrak yang kamu tanda tangani tanpa membaca itu, ada pasal 112 ayat 5. Bunyinya, pemberi dana berhak menarik seluruh investasi dan menyita aset pribadi penerima dana jika terbukti melakukan tindakan amoral, penelantaran, atau penghinaan terhadap keluarga inti investor. Raka ternganga. Ke keluarga inti? Pak Dharma merangkul bahu Sisil dengan bangga. Perkenalkan, ini Sisilia Dharma Wangsa. Putri tunggal saya. Pewaris tunggal kerajaan bisnis saya. Wanita yang kamu sebut, kampungan, bodoh, dan pembawa sial, itu adalah pemilik sah dari setiap rupiah yang kamu banggakan. Tidak, ini tidak mungkin. Gumam Raka, dunianya runtuh seketika. Mulai detik ini, lanjut Pak Dharma tanpa ampun, saya tarik seluruh investasi saya. Dan karena kamu sudah menggunakan uang perusahaan untuk kepentingan pribadi, membeli mobil sport, perhiasan untuk ibumu, dan menyewa ballroom hotel, maka itu dihitung sebagai hutang penggelapan dana. Rumahmu, kantormu, mobilmu, bahkan baju yang menempel di badanmu itu, sekarang adalah milik saya sebagai jaminan ganti rugi. Tidak. Jangan. Busari tiba-tiba merangkak maju, bersujud di kaki Sisil. Air matanya membanjiri lantai. Sisil, anakku sayang. Ibu hilaf. Nak, jangan ambil harta kami. Ibu minta maaf. Kami cuma bercanda kemarin. Sisil kan menantu kesayangan ibu. Sisil menatap mantan ibu mertuanya dengan tatapan datar. Tidak ada rasa iba di sana, hati Sisil sudah terlalu lama membeku. Maaf, Bu. Sisil yang
Kampungan, ini tidak mengerti candaan orang kaya, jawab Sisil tenang. Raka jatuh berlutut. Kesombongannya hancur lebur menjadi debu. Pak Dharma, tolong Pak. Saya minta maaf. Saya tidak tahu. Tolong jangan hancurkan saya. Saya mau rujuk. Ya, saya batalkan cerai ini. Saya masih cinta sama Sisil. Pak Dharma tertawa, tawa yang kering dan menakutkan. Rujuk? Setelah kamu membuang berlian ke tempat sampah, kamu berharap bisa memungutnya lagi setelah tahu harganya mahal? Terlambat, anak muda. Palu hakim sudah diketuk. Kamu sudah membuangnya. Sekarang, nikmatilah kebebasan yang kamu teriakkan tadi. Pak Dharma menoleh pada direkturnya. Eksekusi semua asetnya hari ini juga. Kosongkan rumahnya. Pastikan dia keluar hanya dengan pakaian yang dia pakai saat datang ke sini. Jangan sisakan 1 sendok pun. Siap, Pak. Pak Dharma menggandeng tangan Sisil, berbalik badan meninggalkan Raka yang meraung-raung di lantai ruang sidang, dikelilingi oleh tatapan mencemooh dari pengunjung lain yang kini menyadari siapa sebenarnya yang gembel. Ayo pulang, enduk, bisik Pak Dharma lembut. Tugas kita membersihkan sampah sudah selesai. Sisil mengangguk, melangkah mantap di samping ayahnya. Di belakangnya, suara tangisan penyesalan Busari dan teriakan frustrasi Raka menjadi musik penutup yang paling indah bagi babak menyedihkan dalam hidupnya. Sang ratu telah kembali ke tahtanya, meninggalkan para pengkhianat yang kini hanyalah debu di bawah alas kakinya. Langit Jakarta sore itu tampak kelabu, seolah turut berduka mengiringi runtuhnya sebuah istana kepalsuan. Di depan gerbang rumah mewah yang dulu dibanggakan Raka, sebuah papan segel berwarna merah bertuliskan, disita oleh bank pihak investor, terpampang jelas. Raka, Busari, dan Tia berdiri mematung di pinggir jalan aspal yang panas. Mereka masih mengenakan pakaian yang sama dengan saat di pengadilan tadi, namun kini pakaian mahal itu tampak kusut dan kotor. Koper-koper berisi baju mereka dilemparkan begitu saja ke trotoar oleh tim eksekutor. Mobil mewah Raka sudah diderek pergi, meninggalkan jejak ban yang menyakitkan di hati pemilik lamanya. Raka, kita mau tidur di mana malam ini? Ratap Busari, air matanya sudah kering saking banyaknya menangis. Emas di tubuhnya sudah dilucuti sebagai jaminan hutang. Ibu lapar, Ka. Ibu nggak punya uang sepeser pun. Raka menjambak rambutnya sendiri, frustrasi. Aku juga bingung, Bu. Semua kartu kreditku diblokir. Dompetku kosong. Tiba-tiba, sebuah taksi online berhenti di depan mereka. Pintu terbuka, dan turunlah Siska dengan wajah panik. Rupanya ia menyusul dari butik setelah mendengar kabar buruk dari teman-temannya yang melihat berita kebangkrutan Raka di media sosial. Mas Raka, apa yang terjadi? Jerit Siska histeris melihat rumah yang disegel. Kenapa mobil kamu nggak ada? Kenapa barang-barang ada di jalanan? Raka menatap Siska dengan tatapan memelas, berharap mendapat sedikit dukungan. Ia berlari mendekati Siska, hendak memeluknya. Siska, sayang, aku ditipu. Mertuaku ternyata konglomerat dan dia menarik semua asetnya. Kita harus mulai dari nol lagi, sayang. Tapi aku yakin, asalkan ada kamu di sampingku, kita bisa bangkit lagi. Kamu mau kan nemenin aku berjuang dari bawah? Siska mundur selangkah, menepis tangan Raka dengan kasar. Wajah cantiknya berubah menjadi topeng kejijikan. Mulai dari nol? Berjuang dari bawah? Siska tertawa sinis, suaranya melengking tinggi. Heh, Raka, kamu pikir aku mau nikah sama kamu karena cinta? Aku mau nikah sama kamu karena kamu kaya. Karena kamu direktur. Kalau sekarang kamu jadi gembel, buat apa aku sama kamu? Tea, tapi kita kan saling mencintai. Raka terbata-bata, hatinya hancur berkeping-keping. Cinta itu butuh duit, Mas, bentak Siska. Lihat dirimu sekarang. Lusuh, miskin, nggak punya masa depan. Najis aku dekat-dekat sama kamu. Jangan harap aku mau hidup susah. Cari saja wanita bodoh lain. Tanpa basa-basi, Siska melepaskan cincin tunangan berlian di jarinya, yang untungnya belum disita, lalu memasukkannya ke dalam tasnya sendiri. Cincin ini aku ambil sebagai ganti rugi waktu yang sudah aku buang buat kamu. Bye, gembel.
Siska langsung masuk kembali ke dalam taksi, membanting pintu, dan pergi meninggalkan Raka yang terpaku membeku. Busari dan Tia menangis meraung-raung melihat harapan terakhir mereka pergi begitu saja. Saat keputusasaan mereka memuncak, sebuah mobil sedan hitam mengkilap, jauh lebih mewah dari mobil yang pernah dimiliki Raka, perlahan berhenti tepat di depan mereka. Kaca jendela belakang turun perlahan. Di sana, duduklah Sisil. Ia tampil sangat anggun dengan balutan blazer elegan, rambutnya tertata rapi, memancarkan aura wanita karir yang sukses. Di sampingnya, Pak Dharma menatap dengan wajah datar. Raka, Busari, dan Tia sontak mendekat ke arah mobil, seolah melihat malaikat penyelamat. "Sisil, istriku," seru Raka tanpa tahu malu, mencoba menggapai tangan Sisil lewat jendela. "Maafkan aku, Sil, aku hilaf. Siska itu wanita jahat, dia ninggalin aku pas aku susah. Cuma kamu wanita yang tulus. Ayo kita rujuk. Sil, aku janji bakal jadi suami yang baik. Ibu juga janji bakal baik sama kamu, kan Bu?" "Iya, Sisil. Ibu rindu sama masakan kamu," tambah Busari memelas. "Kamu kan anak yang berbakti. Masa tega lihat mantan mertua tidur di kolong jembatan?" Sisil menatap mereka bertiga dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada rasa kasihan, tapi lebih besar rasa lega karena telah terlepas dari benalu-benalu ini. "Mas Raka," ucap Sisil tenang, suaranya terdengar berwibawa. "Ingat kata-katamu dulu? Kamu bilang kamu malu punya istri kampungan yang hanya bisa masak sayur lodeh. Sekarang, wanita kampungan ini sedang sibuk mengurus perusahaan yang kamu hancurkan. Sisil, tolonglah." Raka menangis, air matanya bercampur ingus. "Kasih aku kesempatan kedua." Sisil menggeleng pelan. Ia mengambil sebuah amplop putih dari tasnya, lalu mengulurkannya keluar jendela. "Ini," kata Sisil. Raka menyambar amplop itu dengan mata berbinar, mengira isinya cek bernilai ratusan juta atau kunci rumah baru. Dengan tangan gemetar, ia membuka amplop itu. Isinya hanya 3 lembar uang 100 ribuan. "Itu uang untuk kalian naik bus pulang ke kampung halaman Mas Raka di desa," lanjut Sisil dingin. "Gunakan sisa tenaga kalian untuk bertani atau berdagang kecil-kecilan di sana. Hiduplah dengan sadar diri. Jangan bermimpi terbang jika tidak punya sayap." 300 ribu? Raka menatap uang itu tak percaya. "Kamu menghina aku, Sil? Dulu aku kasih kamu nafkah jutaan." "Itu bukan penghinaan, Mas. Itu sedekah," potong Sisil tajam. "Ambil atau aku buang ke selokan." Pak Dharma di sebelah Sisil memberi kode pada sopir. "Jalan, Pak. Kita ada meeting dengan investor dari Eropa di Hotel Dharma Wangsa. Jangan sampai terlambat hanya karena mengurus sampah." Kaca jendela perlahan naik kembali, menutup akses Raka selamanya dari kehidupan Sisil. Mobil mewah itu melaju mulus, membelah keramaian Jakarta, meninggalkan Raka, Busari, dan Tia yang terduduk lemas di trotoar. Di dalam mobil yang sejuk, Sisil menyandarkan kepalanya di bahu ayahnya. Beban berat yang selama bertahun-tahun menghimpit dadanya kini telah hilang sepenuhnya. "Sudah lega, Enduk?" tanya Pak Dharma lembut. Sisil tersenyum, senyum paling tulus yang pernah ia tunjukkan setelah sekian lama. "Sangat lega, Pak. Terima kasih sudah mengingatkan Sisil akan harga diri Sisil. Kamu berhak bahagia, Nak. Mulai sekarang, tegakkan kepalamu. Kamu bukan lagi istri kontraktor sombong. Kamu adalah Sisilia Dharmawangsa, ratu di istanamu sendiri." Sementara itu, di trotoar yang mulai diguyur hujan gerimis, Raka menatap nanar lampu belakang mobil Sisil yang menghilang di tikungan. Ia menggenggam 3 lembar uang 100 ribuan itu erat-erat. Hanya itu harta yang ia punya sekarang. Penyesalan datang bagaikan ombak besar yang menghantam karang. Namun semuanya sudah terlambat. Ia telah membuang berlian demi menggenggam kerikil tajam, dan kini kerikil itu pun telah melukai tangannya hingga berdarah. Langit semakin gelap, menutup kisah kesombongan Raka dengan akhir yang sunyi dan menyedihkan. Tamat. Pesan moral cerita. Jangan menilai orang dari penampilan, kemewahan luar tidak menjamin kualitas seseorang, dan kesederhanaan bukan berarti kemiskinan. Hargai setiap orang, karena kita tidak pernah tahu siapa mereka sebenarnya.
Kesombongan adalah awal kehancuran. Harta dan jabatan hanyalah titipan yang bisa diambil kapan saja. Bersikap sombong dan merendahkan orang lain hanya akan mempercepat kejatuhan diri sendiri. Kesetiaan diuji saat susah. Pasangan yang hanya ada saat kita senang bukanlah cinta sejati. Hargai pasangan yang mau menemani dan berjuang bersama dari nol, karena itulah harta yang paling berharga.